Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jumi Agustia dengan NIM 22059109. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengolah data di Smart PLS guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Multivariat yang diampu oleh Bapak Ilham Taib. Baik, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama, kita sudah ada di aplikasi Smart PLS. Dan sebelumnya kita juga sudah menyimpan data yang sudah disediakan dari Excel dengan format CSV. Langsung saja di sini kita pilih New Project dan kita beri nama. Ini namanya bebas, teman-teman. Lalu klik Create dan Import Data File. Lanjut kita pilih ke yang 100 data ini. Karena datanya ada 100 ya, teman-teman. Baik, ini tampilannya. Lalu langsung saja kita klik import. Nah, dari sini kita pilih back. Lalu kita pilih create model. Project PLS, model type-nya PLS SAM, dan model name-nya kita beri nama PLS. Lalu klik save. Lalu di sini ada 4 variabel. Lalu kita bentuk menjadi kerangka konseptual. Yang pertama ini ada variabel X1, X2-nya scarcity on flash sale, Y1 ada shopping enjoyment, dan yang terakhir yaitu ada impulse buying sebagai Y2. Setelah itu ini kita susun, ini kita ubah dulu namanya jadi X1. Ini bisa kita rename dulu ya teman-teman. Jadi X1 ini X2 shopping enjoyment ini kita rename menjadi Y1. Dan impulse buying ini kita rename menjadi Y2. Sini kita susun aja, kita sesuaikan aja teman-teman. Ini kalau ingin menyesuaikannya kita pilih select, lalu kita drag ke atas biar lebih rapi. Keduanya juga sama. Lalu kita, ini masih select ya teman-teman. Satu kita pindahkan ke atas juga. Dan impulse buying kita sejajarkan dan juga kita sejajarkan dengan sebelah. Setelah ini kita pilih option connect untuk menautkan masing-masing variabel seperti dari X1 ke Y1, X2 ke Y2, dan Y1 ke Y2, lalu X1 ke Y2, dan X2 ke Y2. Nah, setelah jadi seperti ini, maka masing-masing variabelnya akan berubah menjadi warna biru.
Lalu, ini sudah selesai, kita pilih save. Setelah kita save, lalu kita tekan option calculate, lalu kita pilih PLSM algorithm, dan ini ya teman-teman, kita centang yang path, standardize, dan default, lalu kita klik start calculation. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya yang sudah dikalkulasikan. Nah, dari hasil ini bisa kita lihat bahwa eh, ini bisa diperoleh model struktural yang menguji hubungan antara empat variabel ini, di mana ada attitude toward flash sale, scarcity on flash sale, shopping enjoyment, dan impulse buying. Nah, dari hasil visualisasi dan perhitungan path coefficient ini, bisa kita ketahui bahwa konstruk X1 ini, yaitu attitude toward flash sale, memberikan pengaruh langsung yang positif namun relatif lemah terhadap shopping enjoyment dengan koefisien sebesar 0,129 0,129, yang artinya semakin positif sikap konsumen terhadap flash sale, maka akan sedikit meningkat perasaan senang dalam berbelanja, namun pengaruhnya tidak begitu besar. Selanjutnya, konstruk X2 ini, yaitu scarcity on flash sale ini, memberikan pengaruh yang lebih kuat dan signifikan terhadap uh, shopping enjoyment yang Y1 ini dengan nilai koefisien sebesar 0,573. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kelangkaan atau keterbatasan produk selama flash sale secara nyata mendorong meningkatnya kenikmatan berbelanja yang dirasakan oleh konsumen. Nah, dengan kata lain, konsumen ini akan merasa lebih bersemangat dan menikmati proses belanja saat mereka merasa produk yang ditawarkan ini terbatas atau eksklusif. Nah, shopping enjoyment ini atau Y1 selanjutnya berkontribusi terhadap Y2, yaitu impulse buying, dengan nilai koefisien sebesar eh, dengan nilai koefisien sebesar 0,364, yang mencerminkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup kuat dan positif. Artinya, semakin tinggi tingkat kesenangan yang dirasakan selama proses berbelanja, maka semakin besar kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian secara impulsif. Nah, attitude toward flash sale atau X1 ini juga memberikan pengaruh langsung terhadap impulse buying. Bisa kita lihat panah yang mengarah dari X1 ke Y2 ini, teman-teman, dengan nilai sebesar 1,000. Meskipun hubungan ini positif, namun pengaruhnya dapat dikatakan tergolong lemah, yang berarti bahwa sikap konsumen yang positif terhadap flash sale hanya sedikit mendorong terjadinya pembelian impulsif. Sementara itu, scarcity on flash sale ini uh, juga berpengaruh langsung terhadap Y2, yaitu impulse buying, yang bisa kita lihat dari panah ini yang langsung menuju ke Y2 dengan koefisien sebesar 0,235, yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh sedang dan signifikan. Hal ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa persepsi kelangkaan dan mampu mendorong konsumen untuk membeli secara spontan. Dari sisi nilai koefisien determinasi atau R square, diperoleh R kuadrat sebesar 0,369, yang ini untuk variabel shopping enjoyment. Bisa kita lihat di variabel yang ini, yang menunjukkan bahwa sekitar 36,9% variance dari shopping enjoyment ini dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel dari attitude toward flash sale dan scarcity on flash sale atau X1 dan X2 ini. Uh, Adapun R kuadrat untuk variabel impulse buying atau Y2 sebesar 1,000, yang artinya pembelian impulsif dapat dijelaskan oleh tiga konstruk sebelumnya, yaitu attitude scarcity, shopping enjoyment, lalu nilai R kuadrat ini tergolong ke dalam kategori sedang atau moderat.
yang mengindikasi bahwa model ini memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik. Nah, secara konseptual, hasil ini dapat menggambarkan bahwa shopping enjoyment berperan sebagai mediator penting antara variabel eksogen, yaitu attitude dan scarcity terhadap pembelian impulsif. Dengan demikian, strategi flash sale yang mampu menciptakan rasa kelangkaan dan memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dapat secara efektif mendorong perilaku pembelian impulsif dari konsumen. Nah, di sisi lain, meskipun sikap terhadap flash sale berkontribusi, pengaruhnya secara langsung masih relatif kecil dibanding dengan persepsi kelangkaan. Nah, sekian presentasi dari saya, tutorial dari saya. Jika banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya Siti Juma Agustia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia agak